si tertidur. Di sebuah negeri yang tanahnya subur dan lautannya luas, hiduplah sekelompok orang yang disebut para tertidur. Mereka bukan benar-benar tertidur di ranjang, mereka tidur di dalam jiwa. Rumah mereka rapuh, dindingnya retak, atapnya bocor, hujan masuk, panas menyengat. Namun mereka berkata, "Sudahlah, yang penting masih ada tempat berteduh." Di pasar, harga kebutuhan naik melambung. Mereka hanya mampu membeli sisa-sisa, sekedar untuk mengganjal perut. Namun, tetap saja mereka berkata, "Sudahlah, yang penting masih bisa makan." Di jalanan, mereka melihat anak-anak tak sekolah, orang tua terlantar, dan pemimpin yang kenyang sendiri. Tapi, mereka memilih menutup mata, seperti seseorang yang menarik selimut lebih rapat ketika mimpi buruk datang. Bagi mereka, kenyataan adalah beban yang terlalu berat. Daripada melawan, mereka memilih diam. Daripada bersuara, mereka memilih membisu. Daripada berjalan, mereka memilih tidur panjang. Lama-kelamaan, tidur itu menggerogoti tubuh dan jiwa. Semangat hilang, harapan padam, dan mereka menjadi manusia yang hanya hidup secara fisik, namun mati dalam nurani. Mereka adalah si tertidur, yaitu rakyat yang pasrah, menolak melihat kerusakan, dan menyerahkan diri pada nasib. Seolah perubahan hanyalah mimpi yang tidak pantas untuk dikejar. Dan kenyataannya, di negara Konoha pun ada orang-orang seperti ini. Negeri itu dulu pernah begitu kuat, subur, dan sejahtera. Namun kini korupsi menjalar hingga ke jantung pemerintahan, dan para pemimpin pun sibuk mengenyangkan diri. Sementara, rakyat kecil terhimpit penderitaan. Tetapi, meskipun Konoha hampir hancur, sebagian rakyat tetap memilih tidur dan mereka berkata, "Tidak usah ribut, biarkan saja para pemimpin, tak urus saja hidup sendiri-sendiri." Mereka tahu uang rakyat dicuri, tapi tidak peduli. Mereka melihat anak-anak muda kehilangan masa depan, tapi hanya mengangkat bahu. Mereka sadar negerinya terpuruk, tapi tetap merasa asal perut terisi, itu sudah cukup. Ciri-ciri si tertidur di Konoha jelas terlihat, yaitu mereka pasrah total meski keadilan diinjak-injak. Mereka menutup mata pada kerusakan seakan tidak ada yang terjadi. Dan mereka memilih tidur dalam penderitaan karena bangun berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang tak sanggup mereka hadapi. Pada akhirnya, negeri bisa runtuh bukan hanya karena pemerintahan yang korup, tetapi juga karena rakyat yang memilih tidur. Rakyat yang kehilangan keberanian untuk membuka mata.